hari pada saat penciptaan di dunia ini kita sudah bahas dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Artinya Roh Kudus itu jauh sudah ada sebelum bumi, langit, dan isinya ada. Karena Roh Kudus itu dari awal muasalnya, dari awal mulanya sudah ada, karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus sebelum kenaikan Yesus ke surga. Sebagai bukti bahwa dia sudah ada dari awalnya bersama dengan Allah dan dia adalah Allah sendiri. Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran orang untuk menuliskan firman Tuhan. Lagi-lagi ini sudah ditegaskan oleh Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 21 bahwa nubuat atau firman bukan hasil pemikiran dari para rasul atau nabi, tetapi nubuat atau firman mereka terima itu berasal dan bersumber dari Tuhan. Istilah lain sering saya katakan, Alkitab itulah isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan juga master plan Tuhan untuk kehidupan kita di dunia, apalagi juga di surga. Paulus menegaskan hal yang sama kepada Timotius dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulis ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau mengatakan firman yang saya terima itu bersumber dan berasal dari Tuhan. Atau dalam istilah lainnya, firman Tuhan itu adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan master plan Tuhan untuk kehidupan orang di dunia dan di surga. Maka Paulus mau mengatakan, kalau engkau mendengar setiap firman yang diberitakan, engkau bertobat, maka firman itu akan bermanfaat mengajarmu untuk berpikir lebih baik, hidup lebih baik, kerja lebih baik, melayani lebih baik, dan melakukan segala sesuatunya menjadi yang terbaik. Sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, standar kita dalam melayani Tuhan harus yang terbaik. Excellent. Bagaimana caranya supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang terbaik? Kita tidak boleh melepaskan diri dari keterikatan kita untuk selalu baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Maka sama Bapak Ibu. Saya tiap hari saya masih saat teduh kok. Walaupun tiap-tiap hari melayani Tuhan, mengajar banyak orang. Tiap hari saya masih saat teduh. Karena saya tahu, tanpa firman Tuhan, saya tidak akan pernah bisa tahu apa yang saya ajarkan itu benar atau tidak. Apakah hidup saya makin berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Itu hanya bisa saya tahu waktu saya konsisten baca, renungkan, atau saat duduk dalam Tuhan. Firman Tuhan berguna buat kita, apa menyatakan kesalahan. Artinya apa? Menegur. Kita hamba-hamba Tuhan ini. Hati-hati. Hati-hati kita Bapak. Jangan kita menganggap kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, maka kita nggak perlu lagi berubah. Nggak perlu lagi ditegur. Dan persoalannya, kalau jemaat kita menegur kita, wah udah. Besok itu jemaat itu sudah nggak lagi datang. Mulai kita diskreditkan dia. Bapak Ibu, firman Tuhan masih siap sedia kok untuk menegur kita. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa? Nggak usah jauh-jauh. Kenapa Daud jatuh dalam dosa perzinahan? Kenapa Salomo jatuh dalam dosa poligami? Kalau kita lihat dari situ, karena persekutuan mereka dengan Tuhan lewat firman Tuhan sudah mulai lekang. Kan yang menjadi penyebabnya? Kenapa anak-anak Ayub di Ayub pasal 1 hidup dalam hedonisme? Sehingga anak-anak Ayub meninggal kan Bapak Ibu. Karena Ayub lupa mendidik anak-anaknya pentingnya berdoa dan saat itu. Kenapa anak-anak hamba Tuhan jatuh di dalam penyalahgunaan narkoba? Dan meninggal Bapak Ibu. Karena bapaknya lupa mendidik anaknya pentingnya membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Maka saya didik diri saya juga untuk konsisten saat itu. Dan saya kasih contoh untuk anak istri saya Bapak Ibu.
Saya kasih contoh juga. Tiap hari harus satu dulu baca firman Tuhan, tapi lakukan firman Tuhan. Supaya apa? Bisa memperbaiki perilaku kita menjadi lebih baik. Supaya cara berpikir, cara kita melayani, cara kita melakukan segala sesuatunya benar. Maka tolong Bapak Ibu. Firman Tuhan begitu banyak yang kita pelajari di STT ini. Jangan sampai ini menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai ini menggantikan satu dulu kita. Nggak boleh. Kita akan berpotensi jatuh dalam dosa seperti Daud dan Salomo. Kita akan berpotensi anggota keluarga kita jatuh dalam dosa seperti anak-anak Ayub. Dan itu sudah banyak terjadi di kalangan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Di tengah-tengah keluarga mereka. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang menjatuhkan harga diri, yang menjatuhkan integritas dia sebagai hamba Tuhan, bukan orang lain, tapi dirinya sendiri atau anggota keluarganya sendiri sama. Karena sudah lupa sama firman. Itu alasannya kenapa saya konsisten masih satu dua Pak Ibu. Roh Kudus menaungi orang-orang pada zaman perjanjian lama dan memberikan mereka karunia khusus untuk bernubuat. Yohanes pasal Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku orang sengsara dan merawat kabar baik-baik kepada orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nabi Yesaya memahami dan mengerti betul bagaimana peranan Roh Kudus memampukan, menguatkan, dan meneguhkan dia di dalam masa pelayanannya, Bapak Ibu. Ada banyak ancaman, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang dihadapi di dalam perjalanan. Tapi dia dimampukan, dia dikuatkan oleh Roh Kudus, memberikan penghiburan dan pengharapan terhadap setiap orang yang remuk hati. Artinya kepada setiap orang punya masalah, persoalan, dan pergumulan. Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Seringkali kita hamba-hamba Tuhan ini lebih dulu diproses Tuhan. Lebih dulu dibentuk oleh Tuhan. Lewat masalah, persoalan, pergumulan, ekonomi, usaha, bisnis, kesehatan kita mungkin terganggu. Tapi ketahuilah, kenapa Tuhan selalu lebih dulu membentuk kita sebelum dia memakai kita. Karena Tuhan mau supaya hidup kita lebih sempurna dulu, lebih kuat dulu secara iman dan pengharapan. Nah, maksud Tuhan di balik itu adalah supaya kita makin kuat, memberikan dorongan, masukan, nasihat, bimbingan bagi orang-orang yang kita layani. Sehingga khotbah dan pengajaran kita itu tidak hanya teori, tapi kita juga bisa menyaksikan bahwa kita pernah punya masalah, punya persoalan, tapi karena saya tak percaya sama Tuhan, maka Tuhan tolong. Itu kan impartasi kesaksian yang seperti itu. Sangat efektif dipakai Tuhan untuk kita sampaikan, untuk kita saksikan kepada orang-orang yang kita layani dalam segala masalah, persoalan, dan pergumulan mereka. Maka dengan demikian jangan menolak, jangan marah sama Tuhan, jangan melawan Tuhan. Waktu Tuhan sedang membentuk, memproses kita lewat pergumulan, lewat persoalan, lewat sakit penyakit. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, masalah kita belum selesai. Persoalan kita belum ada solusi. Tapi di waktu yang sama Tuhan suruh kita untuk memberitakan firman. Untuk menghibur orang lain, untuk mendorong orang lain. Tapi ketahuilah, Roh Kudus pasti memampukan dan menguatkan kita untuk melakukan itu. Kepada para pengusaha yang saya layani, saya seringkali saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu perlu tahu ya, saya ini jadi hamba Tuhan, saya ini jadi pendeta, tidak disokong, tidak didukung, tidak dibiayai oleh gereja atau denominasi yang menaungi saya. Tidak. Dan juga saya tidak dibiayai oleh persembahan jemaat saja. Tapi saya hidup karena dibiayai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan.
Dan itu sudah berlangsung kurang lebih sudah 30 tahun. Maka saya katakan kepada mereka, kalau saya menuntun Bapak Ibu untuk mari kita hidup beriman sama Tuhan, saya tidak omong kosong. Saya tidak omong-omong. Saya tidak berteori. Saya hidup dengan iman juga. Maka kalau saya bisa dipelihara Tuhan, 30 tahun. Tuhan kita sama Bapak Ibu. Asal kita punya iman yang sama kepada Tuhan yang sama, sanggup dia memelihara kebutuhan dan keperluan kita. Bagi kita hamba Tuhan juga harus sama Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita hidup karena Tuhan, bukan karena persembahan jemaat. Ini perlu kita pahami. Jemaat itu hanya menjadi salah satu alat Tuhan untuk menyalurkan, mendistribusikan, atau menjadikan dia menjadi saluran berkat. Tapi jemaat itu bukan sumber berkat. Tuhan sumber berkat. Ini perlu kita pahami. Supaya kita tidak beriman, supaya kita tidak mempertuhankan jemaat. Supaya kita bisa tetap tegak lurus menyatakan kepada jemaat, ya dosa, ya dosa. Ini penting. Minggu lalu, saya dilayani oleh seorang pengusaha. Karena dia ini sedang punya masalah besar. Usahanya mau bangkrut. Ya, beberapa ratus hektar tanahnya di Bali disabotasi orang. Kehidupan suami istri, anak-anaknya kacau. Beliau hubungin saya. Pak Tony, bolehkah datang ke pabrik saya? Saya rindu sekali dibimbing dan dilayani dan diajar dan didoakan oleh Pak Tony. Boleh Bu, saya bilang. Lalu kami janjian. Saya datang. Dan saya dibawa untuk melihat pabriknya. Pak Tony, ini bagian pengolahan, ini bagian ya penjualan, dan lain sebagainya. Berapa karyawan Ibu? Kalau yang di sini kurang lebih 100, tapi di lapangan lebih banyak lagi. Oh gitu ya. Tapi dikasih oleh Yesus Kristus, singkat cerita saya layani, saya bimbing ibu ini. Lalu di akhir, mau pulang, ibu ini ambil amplop. Dan saya udah tahu di dalam amplop itu ada uang. Pak Pendeta minta maaf, saya mau kasih uang bensin buat Pak Pendeta. Bapak Ibu saya bilang, Ibu maaf, Ibu simpan aja dulu persembahan uang Ibu saya. Saya datang ke sini bukan mau cari uang. Saya datang ke sini bukan mau berharap persembahan dari Ibu. Ibu simpan aja dulu uang. Ibu pakai aja dulu untuk bayar gaji karyawan Ibu saya. Berkali-kali ibu ini memaksakan kasih persembahan. Saya tolak Bapak Ibu. Terus gimana dong Pak Pendeta? Saya jadi nggak enak. Bagi saya. Dan bagi Tuhan yang penting ibu lakukan sekarang adalah ibu harus bertobat. Itu dulu. Karena jauh lebih mahal, jauh lebih penting pertobatan ibu sekedar daripada persembahan itu. Jauh lebih mahal pertobatan ibu itu dibanding daripada persembahan itu. Saya. Oh gitu ya Pak Pendeta. Iya. Kenapa Bapak Ibu saya ajarkan itu kepada beliau? Supaya juga dia tidak gampang menjustifikasi semua hamba Tuhan itu semua mata hetengan, mata duitan. Dengan saya, no. Maka saya bilang, ibu bertobat aja dulu. Saya. Karena kalau saya terima persembahan ibu, tapi ibu nggak ada pertobatan, nggak ada perubahan. Persembahan ibu tidak jadi berkat buat saya bilang. Bertobat aja dulu. Tapi dari situ Bapak Ibu, ibu ini makin melihat, ini hamba Tuhan yang satu ini kok beda. Dikasih persembahan, nggak mau. Tapi mintanya saya harus bertobat. Udah bingung dia.
Tapi akhirnya saya tantang. Ibu mau sungguh-sungguh bertobat nggak? Ibu mau sungguh-sungguh berubah nggak? Saya bilang. Itu aja dia jawab. Ibu nggak usah pikir masalah persembahan. Uang transport. Nggak usah. Iyalah Pak Pendeta. Saya mau sungguh-sungguh bertobat. Saya mau sungguh-sungguh berubah. Oke. Kalau begitu. Siapkan waktu. Saya dengan istri akan siap membimbing ibu. Mengajari ibu tiap minggu. Dan nggak usah bikin persembahan saya. Dan karena Tuhan mau, yang karena saya mau melihat dulu adalah komitmen perubahan, pertumbuhan, dan pertobatan itu dulu. Berkat Tuhan itu dari mana-mana kok. Bukan hanya dari ibu saya. Apa yang dikasih oleh Yesus Kristus, penting juga kita siap melakukan hal seperti ini. Mau mengajar orang gitu. Supaya tidak mendikte kita jadi hamba Tuhan. Sekarang ini kan tantangan terbesar bagi kita hamba Tuhan. Karena ada oknum-oknum hamba Tuhan yang mata duitan kan. Bahkan tidak kurang-kurang. Ya, tiap hari yang dikhotbahkan apa? Happy terus. Cuan terus. Perpuluhan terus. Ini jadi masalah sekarang. Sehingga hebohlah di media sosial atau TikTok. Potongan-potongan khotbah pendeta-pendeta ini selalu mengedepankan tentang apa? Happy. Tapi untuk jamaahnya betul. Ini kan jadi mendiskreditkan panggilan kita, nama kita sebagai hamba Tuhan kan. Dan saya merasa cukup bertanggung jawab juga. Saya harus perlu ikut mengkelirkan itu. Bahwa saya tidak sama dengan orang-orang itu gitu kira-kira. Karena Roh Kudus atau Roh Allah yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, yang menjadi sumber kebutuhan keperluan makan minum kita, bukan manusia. Manusia itu hanya salah satu saluran yang Tuhan pakai juga kok. Jemaat itu bukan satu-satunya saluran yang Tuhan pakai untuk berkati kita enggak. Orang lain yang tidak menjadi jemaat kita pun bisa Tuhan utus menjadi saluran bahkan. Karena Roh Allah yang menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan dan sumber kebutuhan kita. Roh Kudus juga menguasai orang untuk berperang dan membebaskan umatnya dari berbagai penindasan. Contohnya, ya Hakim-Hakim 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan dia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Siapa ini? Gideon. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Yezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita tidak lagi mengalami peperangan secara fisik. Tapi jangan lupa, peperangan yang sedang dan terus kita alami hari-hari ini adalah peperangan secara roh. Dan musuh kita yang harus kita perangi, yang harus kita lawan adalah simbolis. Karena dia tidak henti-hentinya, dia tidak pernah puas-puasnya mengganggu kita, menjatuhkan kita. Tetapi roh Allah yang sudah ada dalam diri kita memampukan menguatkan kita untuk menang. Menghadapi ancaman dari iblis itu sendiri. Disitulah peran roh kudus dalam diri kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu, orang yang jatuh dalam dosa, salah satu bukti konkret bahwa sebenarnya roh Allah belum ada dalam dirinya. Bahkan orang yang masih terus-menerus hidup dalam dosa, itu tanda konkret bahwa memang roh Allah atau roh kudus tidak ada di dalam hidup. Dan itu diawali karena dia belum sungguh-sungguh bertobat. Roh kudus juga menaungi atau melindungi Maria untuk melahirkan anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus. Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus alias anak Allah atau Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria dikuatkan dan diteguhkan oleh malaikat sebelum dia melahirkan Yesus, bayi Yesus. Hal yang sama, Yusuf dikuatkan, diteguhkan, dan diyakinkan oleh malaikat juga bahwa bayi yang ada dalam rahim Maria itu bukan perselingkuhan Maria dengan pria lain. Bukan juga hasil perbuatan hubungan gelap mereka. Karena waktu itu mereka belum jadi suami istri. Tapi
Bayi yang ada dalam kandungan atau rahim Maria itu adalah bayi yang berasal dari Roh Kudus alias dititipkan oleh Roh Allah di dalam rahim Maria, sudah dalam wujud bayi, sudah dalam wujud manusia Allah. Ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus itu berkarya dan bekerja juga dalam proses kelahiran Yesus ke dunia ini. Roh Kudus hadir pada baptisan Yesus ketika Yesus keluar dari air. Yohanes pasal 1 ayat 32, dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit. Jangan lupa tadi Bapak Ibu ya, burung merpati itu salah satu tanda saja, bukan satu-satunya tanda kehadiran Roh Kudus dalam konteks 1 Yohanes 3:2. Ini mencerminkan bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam baptisan Yesus menjadi bukti nyata bahwa Roh Kudus itu menyetujui, mendukung baptisan Yesus. Karena kenapa? Karena mereka juga adalah Allah itu sendiri. Nah, sedikit saya menjelaskan tentang baptisan Yesus, bedanya dengan baptisan kita manusia. Ada bedanya Bapak Ibu. Baptisan Yesus itu bukan baptisan pertobatan, bukan. Karena Yesus tidak perlu bertobat. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan dia tidak pernah berdosa ya. Sedangkan baptisan kita manusia, baptisan pertobatan. Jadi karena ada orang, karena sekarang muncul ajaran baru. Loh, dengan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, berarti dia sama dong seperti manusia, alias apa? Yesus itu juga orang berdosa. Ada ajaran sekarang tuh. Sama. Yesus dibaptis mau memberikan model atau contoh atau keteladanan. Setiap orang yang percaya kepada dia, bertobat kepada dia, harus mengikuti apa yang dipraktekkan, apa yang diteladani, apa yang dicontohkan oleh Yesus, yaitu apa? Dibaptis. Itu makna tujuan dari prosesi baptisan yang diikuti oleh Yesus. Bukan karena Yesus itu baru bertobat, bukan. Ini harus kita pahami, harus kita jelaskan ini. Sedangkan baptisan yang diikuti oleh jemaat orang-orang manusia, itu baptisan pertobatan dan pertobatan. Jadi beda. Maksud, tujuan, konteks Yesus dibaptis dan kita baptis beda. Nah, ini harus kita pahami, harus kita jelaskan. Karena ini sekarang disalah tafsirkan, disalah pahami nih Bapak Ibu. Ujuk-ujuknya untuk apa? Menyerang ketuhanan Yesus. Matius pasal 3:16. Sama juga menjelaskan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah, melihat seperti